Selamat berjumpa lagi dengan saya Edward Danurusung di channel Edward Math. Kali ini kita akan mempelajari contoh soal dan pembahasan untuk sumatif akhir bab atau ulangan harian materi transformasi geometri. Nah, bentuk soal di video ini adalah soal uraian sejumlah 5 nomor dan kalian bisa mengunduh soal yang dibahas dalam video ini melalui link yang saya siapkan di deskripsi video ini. Baik, silakan memperhatikan pembahasan contoh soal di video ini dengan seksama agar kalian bisa memahami dan bisa menjadi bahan untuk persiapan mengikuti ujian akhir bab atau sumatif akhir bab transformasi geometri. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan silakan like video ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Mari kita langsung masuk dalam pembahasan soal. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 1,5, B min 4,2, dan C 1,-2. Tentukan bayangan segitiga ABC yang ditranslasi oleh 3 min 2 dan gambarlah segitiga ABC beserta bayangannya pada bidang koordinat. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus ingat kembali sifat translasi atau pergeseran itu apabila sebarang titik X, Y ditranslasi oleh translasi AB, maka bayangannya cukup ditambahkan X ditambah A, Y ditambah B. Oke, mari kita jawab untuk nomor 1 ini. Pertama-tama kita menentukan bayangan dari setiap titik A, B, dan C. Jadi yang pertama titik A 1,5 ditranslasi oleh 3 negatif 2, maka bayangan dari A adalah 1 ditambah 3, 5 dikurang 2, sehingga diperoleh A aksen itu menjadi 4,3. Kemudian titik B dengan koordinat negatif 4,2 ditranslasi oleh 3 negatif 2, maka B aksen menjadi negatif 4 ditambah 3, untuk Y 2 ditambah negatif 2 atau 2 dikurang 2, hingga kita peroleh B aksen menjadi negatif 4 tambah 3 ini negatif 1, 2 dikurangi 2 itu 0. Kemudian koordinat titik C 1,-2 ditranslasi oleh translasi yang sama sehingga menghasilkan C aksen 1 ditambah 3, negatif 2 dikurang 2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4, negatif 2 kurang 2 menjadi negatif 4. Nah, setelah itu kita siapkan sumbu koordinat untuk menggambar segitiga ABC beserta bayangannya. Oke, dalam soal tadi untuk segitiga ABC koordinat A itu 1,5, kemudian koordinat B negatif 4,2, koordinat titik C 1,-2. Kemudian kita tinggal hubungkan untuk membentuk segitiga. Baik, sekarang kita letakkan koordinat untuk bayangannya. A aksen itu 4,3, kemudian B aksen min 1,0, lalu C aksen 4,-4. Baik, kita hubungkan ketiga titiknya. Nah, ini adalah gambar dari segitiga ABC beserta bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen setelah mengalami translasi 3 negatif 2. Oke, kita melangkah pada nomor yang kedua. Titik 5,1 dan N-3,-4 membentuk ruas garis MN. Jika ruas garis MN direfleksi terhadap titik pusat O 0,0, tentukanlah bayangan dari titik M dan N. Gambarkan ruas garis MN dan bayangannya pada bidang koordinat. Nah, perlu diingat kembali bahwa sebarang titik X, Y apabila dicerminkan atau direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Untuk itu mari kita jawab nomor 2 ini. Untuk titik yang pertama, titik M,
5,1 direfleksi terhadap titik pusat 0,0, maka bayangan titik M menjadi negatif 5, negatif 1. Karena setiap bagian X ataupun Y sama-sama tinggal diberi tanda negatif ya, atau dikali negatif 1. Kemudian titik yang kedua, titik N dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Juga dicerminkan terhadap 0,0, maka bayangan titik N menjadi positif 3, positif 4. Nah, min 3 dan min 4 sama-sama dikali dengan positif 1. Nah, kita sudah mendapatkan bayangan dari M dan juga bayangan dari N. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan pada sumbu koordinat. Oke, untuk koordinat titik M adalah titik 5,1 dan N adalah negatif 3, negatif 4. Nah, mari kita hubungkan ruas garis MN. Kemudian titik M menghasilkan bayangan negatif 5, negatif 1. Dan titik N menjadi positif 3, positif 4. Kita hubungkan M aksen dan N aksen, sehingga sudah ada ruas garis MN dan juga gambar dari M aksen, N aksen. Baik, nomor 2 telah selesai, kita melanjut pada nomor yang ketiga. Tentukanlah bayangan titik A-6,12 yang mengalami refleksi terhadap A garis Y sama dengan X dan B garis X sama dengan 2. Nah, perlu diingat kembali untuk yang pertama, garis Y sama dengan X. Apabila titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Atau dengan kata lain, X dan Y ini cukup ditukar posisi ya. Oke, untuk bagian A, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka A negatif 6,12 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka A aksen menjadi 12, negatif 6. Kemudian untuk bagian B, refleksi terhadap garis X sama dengan 2. A min 6,12 direfleksi terhadap garis X sama dengan 2. Kita perhatikan sifatnya, sebarang titik X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya menjadi 2K kurang X, Y. Oleh karena itu, A aksennya menjadi 2 kali, K-nya di sini adalah 2. Kemudian dikurangi dengan X, X-nya adalah negatif 6, Y-nya tidak berubah. Oke, kita peroleh A aksen menjadi 2 kali 2, 4. Kemudian negatif kali negatif menjadi positif 6,12. Atau A aksen sama dengan 10,12. Oke, sekian untuk nomor 3. Kita lanjut pada nomor 4. Tentukanlah bayangan kedua dari titik B 6, negatif 2 yang dirotasi terhadap titik O 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik O 0,0 dengan sudut negatif 180 derajat atau searah jarum jam. Oke, untuk itu kita ingat dua sifat rotasi untuk 90 derajat dan minus 180 derajat. Di titik X, Y apabila dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya menjadi negatif Y, X. Kemudian terhadap negatif 180 derajat, bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Dengan sifat ini kita coba jawab nomor 4. Baik, untuk transformasi yang pertama, titik B 6, negatif 2 dirotasi terhadap pusat 0,0 dengan sudut positif 90 derajat menghasilkan B aksen. Ini kita perhatikan negatif Y, negatif X. Berarti negatif dari negatif 2 itu positif 2, kemudian X-nya tidak berubah. Kemudian lanjut pada transformasi yang kedua,
yaitu rotasi dengan sudut minus 180 derajat. Sekarang B aksen itu 2,6 dirotasi terhadap pusat 0,0 dengan sudut minus 180 derajat, menghasilkan B double aksen atau bayangan kedua. Karena terperhatikan untuk minus 180 derajat itu menjadi negatif X, negatif Y. Berarti negatif 2, negatif 6. Jadi koordinat dari bayangan kedua titik B 6,2 itu adalah negatif 2, negatif 6. Kita lanjut pada nomor terakhir atau nomor 5. Diketahui segitiga PQR dengan koordinat 4,3, 2,5 dan R 1,2. Tentukan bayangan segitiga PQR yang didilatasi terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala K sama dengan negatif 2. Gambarkan segitiga PQR beserta bayangannya pada bidang koordinat. Baik, perlu diingat untuk dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya itu menjadi K dikali X, K dikali Y. Dengan sifat ini kita akan menjawab nomor 5. Untuk titik yang pertama, titik P 4,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2, menghasilkan bayangan negatif 2 kali 4, negatif 2 dikali 3. Kita peroleh P aksen itu negatif 8, negatif 6. Kemudian titik Q 2,5 didilatasi terhadap pusat 0,0 faktor skala negatif 2, menghasilkan Q aksen negatif 2 kali 2, negatif 2 kali 5, sehingga kita peroleh Q aksen itu negatif 4, negatif 2 kali 5, negatif 10. Kemudian untuk titik R 1, negatif 2 didilatasi 0,0 faktor skala negatif 2, menghasilkan R aksen negatif 2 kali 1, negatif 2 kali negatif 2, sehingga kita peroleh R aksen menjadi negatif 2, negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Selanjutnya kita tinggal gambarkan pada sumbu koordinat. Pertama-tama kita letakkan dulu untuk koordinat segitiga PQR. Tadi koordinat P itu 4,3. Kemudian titik Q 2,5. Lalu titik R 1, negatif 2. Oke, kita hubungkan. Nah, inilah segitiga PQR. Kemudian untuk bayangan P aksen itu min 8, min 6. Kemudian Q aksen negatif 4, negatif 10. Dan R aksen min 2, positif 4. Oke, kita hubungkan untuk segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Inilah gambar dari segitiga PQR dan bayangannya setelah didilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skala negatif 2. Oke, sekianlah pembahasan contoh soal untuk sumatif akhir bab materi transformasi geometri. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan ditanyakan pada kolom komentar dari video ini. Saya Edward Donorusum mengucapkan terima kasih.